Pasca tidak ada respon yang sesuai dengan perintah pengadilan yang mengharuskan Dinas PUPR Kota Lok Sumawe membayar sisa pekerjaan pembangunan Gedung Kesenian Lok Sumawe kepada rekanan CV Muhilis & Co. Maka kuasa hukum CV Muhilis & Co. Teguh Fakhrialdani menyurati penjabat Wali Kota Lok Sumawe karena dinilai tidak dilaksanakannya putusan pengadilan mengenai sisa pembayaran pekerjaan Gedung Kesenian setempat. Padahal persoalan ini sudah merupakan perintah pengadilan, kemudian juga sudah menyurati PUPR namun tidak juga dilaksanakan pembayaran. Oleh karena itu, Teguh Fakhrialdani kepada Puja TV pada Rabu 4 Oktober 2023 mengatakan telah menyurati PJ Wali Kota Lok Sumawe dengan tembusan ke pimpinan DPRK Lok Sumawe. Dirinya berharap dapat ditindaklanjuti dan menjadi atensi daripada PJ Wali Kota menyangkut pelaksanaan putusan pengadilan. Jangan sampai publik melihat bahwa Pemko Lok Sumawe tidak taat hukum dan malah terkesan menzalimi masyarakatnya sendiri. Terkait dengan opname, seperti yang pernah disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Lok Sumawe, menurutnya opname jika saat ini dilakukan sudah kadaluarsa. Pekerjaan sudah serah terima, kenapa baru opname? Pasalnya, opname itu sendiri dilakukan sebelum serah terima dan harus melibatkan juga rekanan dan pengawas. Kemudian soal audit inspektorat, perlu dipertanyakan juga atas dasar apa soal adanya turun tangan inspektorat untuk melakukan audit. Sedangkan pekerjaan itu saja Pemko Lok Sumawe masih berhutang kepada rekanan. Dirinya akan terus memperjuangkan kepentingan kliennya, terlebih saat ini pasca kliennya meninggal. Rumah yang menjadi anggunan bank karena pembiayaan proyek tersebut akan disita jika ahli waris tidak melunasinya. Jadi, saya kan sudah melakukan beberapa tahapan, mulai dari konfirmasi ke pihak pengadilan tentang pelaksanaan eksekusi yang belum dilaksanakan. Kemudian saya kemarin menyurati juga kepada PU untuk segera melaksanakan, namun juga tidak. Maka hari ini saya kembali membuat pengaduan. Kali ini saya membuat pengaduan tentu kepada atasan langsung daripada Dinas PUPR, dalam hal ini PJ Wali Kota. Nah, dengan harapan saya PJ Wali Kota bisa menindaklanjuti, setidak-tidaknya ini menjadi atensi daripada PJ Wali Kota menyangkut tentang pelaksanaan putusan. Nah, kenapa? Dengan tidak dilaksanakannya putusan oleh pihak pemerintah daerah, ini kan makin menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini bisa dikatakan tidak patuh kepada peraturan perundangan yang telah diatur bersama. Seperti itu. Nah, dasarnya itu saya gunakan adalah ketentuan daripada Undang-Undang Administrasi Negara, di mana dalam undang-undang itu clear ya, dalam pasal 7-nya yang mengatakan bahwa pemerintah daerah itu atau pejabat pemerintah itu wajib ya, di sini bukan tiada pilihan lain, wajib untuk memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu kan dasar apa lagi yang bisa menunda untuk dilaksanakan putusan ini? Saya pikir seperti itu. Oke, terkait dengan katanya akan opname itu gimana menurut Abang? Ya, jadi gini, kebetulan saya juga pada prinsipnya adalah seorang konsultan hukum kontrak, ya. Artinya saya paham benar dalam pelaksanaan kontrak karena saya punya sertifikasi untuk itu. Sepemahaman saya yang disebut dengan opname itu adalah suatu kegiatan pengukuran atau pemetaan terhadap pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau telah selesai dilaksanakan. Tetapi dalam suatu opname itu harus melibatkan 3 pihak. Di situ ada yang pertama, itu pemilik pekerjaan, kemudian pelaksana pekerjaan, dan pengawas pekerjaan. Dalam kaitannya itu pekerjaan punya pemerintah, maka opname itu melibatkan 3 pihak. Pemerintah, dalam hal ini sebagai pemilik pekerjaan, penyedia, atau kontraktor pelaksana pekerjaan, dan konsultan pengawas. Nah, kalau mereka mengatakan mereka sedang opname, kenapa ini tidak melibatkan ketiga orang ini? Lantas kalau ini melibatkan, siapa yang mau dilibatkan? Apalagi yang dilakukan dengan opname? Itu satu. Kemudian opname ini apa bukan sudah daluarsa? Pekerjaan sudah serah terima, sudah semua, kok baru opname? Seharusnya opname itu kan dilakukan sebelum pekerjaan serah terima. Nah, sekarang kita tinggal pembayaran. Itu dia yang menjadi catatan di saya itu menjadi aneh. Terus saya dengar juga katanya turun inspektorat. Oke, secara undang-undang mengatakan bahwa audit suatu pekerjaan bisa dilakukan oleh inspektorat, silakan. Tapi pertanyaan saya adalah, dasar apa inspektorat melakukan audit itu? Sedangkan pekerjaan itu masih terhutang dengan pihak rekanan.
Artinya 20% sesuai dengan dengan perintah bayar dari pengadilan itu belum selesaikan. Artinya kan belum ada uang negara 100% yang diberikan kepada penyedia sehingga uang negara keluar. Kemudian ada pemotongan retensi 5% dari total pekerjaan 6,7 kalau saya tidak salah ingat. Nah, mana biaya itu? Kenapa nggak pakai biaya itu aja diperbaiki kalau memang ada kesalahan-kesalahan? Kan ada masa pemeliharaan, kan bisa digunakan, dipotong, disimpan di mana uang itu sekarang? Jadi kalau kita mau jujur-jujuran sekarang, ini ada putusan pengadilan, sudahlah, jangan lagi berkilah, berbalas pantun, mencari solusi, mengganti untuk tidak membayar dengan mengatakan bahwa kalau kami membayar nanti akan ada persoalan hukum. Persoalan hukum memang ada, dari awal sudah ada persoalan hukum itu. Itu yang maksud saya yang jadi, jangan kita korbankan kepentingan kita pribadi untuk menyelamatkan diri kita pribadi dengan mengatasnamakan kepentingan negara, lalu menzalimi kemanusiaan orang lain. Ingat, di sini ada hak-hak orang, hak-hak daripada ahli waris yang belum terselesaikan. Itu yang mungkin yang mesti diingat oleh semua orang ya, semua pihak. Termasuk bagi saya yang menjadi konsekuensi saya di situ. Itu mungkin. Dari Lok Sumawe, Denny Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.